udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Halo Losarli, Losika. Halo anak-anak, selamat Halo, pagi. senang sekali Kak ketemu sama anak-anak juga hari ini. Iya, Losi juga Betul. senang loh hari ini juga kita bisa sama-sama memuji Betul, Tuhan. it's good to see you here with us. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, sebetulnya kita tuh sedang sekali kalau setiap Iya. kali doa kita tahu Tuhan pasti mendengar doa kita. Lause, Tapi aku masih kecil, gimana berdoanya Lause? Ya anak-anak memang masih kecil ya Iya. Lause ya. Tapi walaupun masih kecil kita bisa berdoa. Berdoa itu kan seperti berbicara dengan Tuhan. Seperti Iya. kita ngobrol aja sama Iya, mama Lause. papa. Jadi bahasanya nggak terlalu
belum yang indah juga nggak Enggak apa-apa ya sederhana, Lause Tuhan ya. tetap Dengar, betul. Lause, ya. Enggak apa-apa ya, jadi jangan Iya. takut Betul. berdoa ya anak-anak ya. Seperti kita bicara sama mama papa ya. Yuk kita nyanyi dulu bahwa Tuhan mendengar Selalu mendengar setiap doa kita. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Sekali lagi anak-anak. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Wah, Lause bahagia sekali ya Lause kalau Tuhan itu selalu mendengar setiap doa kita ya Lause ya. Betul, Iya. Lause selain Tuhan mendengar doa, kalau kita ada kesalahan, kita Iya. minta ampun dosa kita, Iya, maka betul. Tuhan tidak Tidak akan akan mengingat-ingat mengingat dosa kita. kembali. Tuhan Iya. akan buang dosa kita. Ada satu lagu Lause, Iya. kita bahagia karena dosa kita sudah diampuni dan sudah dibuang oleh dibuang. Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Takkan dia ingat kembali. Sekarang Lause waktunya memberikan persembahan. Kita siapkan celengan, siapkan uang persembahan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan sambil kita nyanyi persembahan kami. Dan nanti Lause Ika yang akan membawakan doa persembahan ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari
Mari anak-anak kita semua berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini untuk pekerjaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan, Papa, Mama kami dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita waktunya untuk Mendengarkan firman Tuhan. Nah, satu lagu baru ya Lause ya. Betul. Tabur firman-Mu supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lause Evelyn. Adik-adik, hari ini Lause mau mengajak adik-adik mengenal beberapa anggota tubuh yang ada di muka kita. Nah, nanti kita pegang sama-sama dan kita bilang ya sama-sama namanya apa sih anggota tubuh itu. Ikutin Lause ya adik-adik ya. Yang pertama, kita pegang ini. Apa ini? Ya, ini mata. Lalu kita pegang yang di bawahnya. Hidung. Lalu yang di bawahnya lagi. Mulut. Yang di samping ada dua nih. Telinga. Ya, adik-adik udah tahu mungkin ya anggota tubuh yang ada di muka kita. Nah, sekarang Lause mau tanya adik-adik, ada yang tahu nggak mata kita ini gunanya apa ya? Ya, mata kita itu gunanya untuk melihat. Nah, coba sekarang ya adik-adik ya, kalau nih adik-adik tutup mata adik-adik pakai tangannya. Pakai kedua tangan ya, seperti Lause seperti ini. Nah, adik-adik bisakah melihat apakah ada cahaya? Nggak ada ya adik-adik ya, ternyata kalau kita tutup seperti ini gelap, nggak ada apa-apanya. Nah, biasanya adik-adik orang yang tidak bisa melihat disebut orang buta. Yang berarti dia tidak bisa melihat, matanya tidak berfungsi. Nah, adik-adik, Lause akan memberikan satu video nih, satu percobaan ya. Kita lihat ya, kalau nanti ada satu anak yang akan melewati rintangan. Kalau matanya bisa melihat, itu seperti apa? Dan kalau misalnya matanya ditutup, itu seperti apa? Yuk kita saksikan.
Adik-adik, udah lihat ya perbedaannya tadi ya. Sekarang kita akan tanya-tanya nih, gimana ya kalau waktu matanya itu tidak ditutup dan waktu matanya ditutup. Gimana ya rasanya? Yuk kita lihat. Dilan, tadi waktu Dilan matanya terbuka, Dilan susah nggak lewat rintangannya? Susah. Waktu matanya terbuka, nggak pakai penutup, susah nggak? Enggak. Gampang kan? Gampang. Nah kalau waktu Dilan ditutup matanya, Susah. susah ya jadinya. Soalnya kita nggak bisa melihat. Hari ini kita juga mau mendengar. Ada cerita di Alkitab, ada orang yang buta, tidak bisa melihat. Tapi bisa disembuhkan loh sama Tuhan Yesus. Dilan percaya nggak? Percaya? Bilang dong. Percaya. Percaya. Oke, sip. Yuk kita lihat sama-sama ya. Adik-adik, ternyata di Alkitab ada loh seorang bapak yang juga tidak bisa melihat, buta matanya. Lalu apa ya yang terjadi dengan bapak tersebut? Nah, Lause akan cerita nih. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengikuti firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, waktu itu Yesus dan murid-muridnya tiba di satu kota. Namanya kota Yeriko. Ketika Yesus itu tiba di kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, gak cuma mereka saja adik-adik, tapi orang banyak ramai-ramai mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu di situ ada satu orang pengemis, satu orang bapak yang minta-minta menjadi pengemis. Dan ternyata dia itu buta, tidak bisa melihat. Jadi kalau orang buta itu pasti adik-adik ya seperti percobaan yang tadi. Tidak bisa melakukan gerakan yang cepat ya karena dia susah ya untuk melihat. Dia mungkin nabrak-nabrak. Nah karena itu dia hanya menjadi seorang pengemis. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Nah Bapak Bartimeus itu sedang duduk adik-adik di pinggir jalan. Ketika didengarnya waktu itu ada Tuhan Yesus katanya. Lihat, ada Tuhan Yesus yang datang. Wah tapi kan Bapak ini gak bisa melihat ya adik-adik ya. Bapak ini buta. Jadi akhirnya Bapak ini memutuskan. Ya udah saya akan panggil Yesus dengan sekeras-kerasnya. Dan Bapak Bartimeusnya berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, katanya. Lalu yang orang-orang yang di sekitarnya yang mendengar Bapak ini berteriak, malah marahin Bapak ini adik-adik. Shh, berisik, diam, katanya. Tapi Bapak Bartimeus ini tidak menyerah. Meskipun disuruh diam, dia tidak mau diam. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu tuh anak Daud yang bisa menyembuhkan saya, menyembuhkan berbagai penyakit. Saya juga mau sembuh dari kebutaan saya mau bisa melihat. Ya. Jadi Bapak ini tidak menyerah adik-adik. Bapak ini lanjut lagi. Dia berteriak lebih keras lagi. Katanya ya, anak Daud, kasihanilah aku, kata Bapak Bartimeus. Lalu akhirnya Yesus mendengar teriakan Bapak ini. Jadi Yesus berhenti. Lalu kepada murid-muridnya Yesus berkata, panggillah dia. Lalu murid-muridnya memanggil Bapak ini. Lalu muridnya berkata, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Jadi Bapak Bartimeus ini berdiri adik-adik. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Dia buru-buru berdiri dan dia pergi
menghampiri Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus ini langsung bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab Bapak Bartimeusnya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, pada saat itu juga loh Bapak Bartimeus melihat, matanya bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar dia. Lalu ia cepat-cepat juga mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik, sungguh luar biasa kisah ini ya adik-adik ya. Bayangkan adik-adik, dari bapak-bapak yang gak bisa melihat ya, jadi langsung bisa melihat. Pakai apa adik-adik Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus kasih obat? Apakah Tuhan Yesus kasih perban? Atau diapain ya matanya ya? Oh tidak adik-adik, ternyata dari kisah yang tadi, ternyata Tuhan Yesus hanya berfirman, berbicara, berkata-kata saja adik-adik. Langsung Bapak Bartimeus bisa melihat. Dari buta langsung bisa melihat. Nah sungguh luar biasa ya. Kuasa Tuhan Yesus itu bisa mengubah segala sesuatu. Termasuk memberikan Bapak yang buta jadi bisa melihat. Ya, sungguh luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus. Nah lalu adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus itu bisa memberikan penglihatan kepada Bapak yang buta? Nah adik-adik ingat, karena Tuhan Yesus adalah siapa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Allah. Allah yang besar, kuat, bisa membuat segala sesuatu. Dan juga Allah kita ini bisa menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Allah kita itu berkuasa. Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu anggota tubuh yang diberikan kepada kita. Nah jadi adik-adik, kalau nanti nih misalnya adik-adik sakit atau mungkin di sekitar adik-adik ada yang sakit. Nah kita gimana ya, kan kita bukan Tuhan Yesus. Gimana ya biar orang itu sembuh ya? Nah adik-adik, kita itu anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak Bartimeus tadi, dia percaya Yesus itu anak Daud yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ya, jadi Bapak Bartimeus itu dengan percaya dia berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus menyembuhkan matanya. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik ya sakit atau mungkin keluarga adik-adik mami papi mungkin ya, atau emak engkong mungkin yang sakit, adik-adik harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Jadi adik-adik langsung apa? Langsung berdoa, minta pertolongan, minta kesembuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit atau luka mungkin yang adik-adik alami waktu itu ya. Nah jadi adik-adik, kalau nih mungkin di antara kita ya sekarang ini ada yang sedang demam ya. Aduh panas. Ada yang haciu flu ya adik-adik, ada yang batuk, sakit tenggorokan. Nah kita harus doakan ya adik-adik ya. Dan selain berdoa, kita juga harus berusaha. Harus minum obat-obatan yang disuruh sama papi mami. Atau mungkin kita harus pergi ke dokter ya adik-adik ya. Lalu nanti dokter suruh misalnya adik-adik harus tidur yang banyak, makan yang banyak. Nah itu kita harus ikuti. Karena adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus itu tidak hanya dengan kata-kata atau mungkin memegang, tapi Tuhan Yesus juga bisa loh menyembuhkan kita itu dari kita minum obat-obatan ya, dari misalnya kita istirahat yang banyak, makan yang bergizi. Nah Tuhan Yesus juga bekerja melalui itu semua loh pada kita semua yang sedang sakit ya. Jadi kita harus apa adik-adik? Tetap berdoa, percaya, dan kita juga berusaha ya
Dan kita percaya bahwa apa? Tuhan Yesus berkuasa. Nah, kita mau ulangi terus statement kita. Yuk, adik-adik bangkit berdiri ya, bareng-bareng dengan Lause. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. There is only one God. Iya, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena kuasa dari Tuhan. Ulangi satu kali lagi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. There is only one God. Ya. Nah, sekarang adik-adik, tadi terus statementnya udah. Sekarang kita ada ayat hafalannya nih. Dari Yeremia 17. Ayat 14a. Dari apa adik-adik? Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Iya, seperti Bapak Bartimeus yang tadi juga berseru-seru memanggil Tuhan Yesus untuk kesembuhan dia. Nah, sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi. Oh iya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah yang bisa membuat segala sesuatu. Dan juga Allah yang bisa menyembuhkan kami semua dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan saya juga mau berdoa untuk mungkin anak-anak yang sedang sakit. Tuhan yang jagai, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka. Dan juga mereka mau menuruti Papa Mama agar mereka cepat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Lause, tadi Lause di kelas bayi Batita itu cerita mengenai seorang buta yang akhirnya minta ya tadinya Lause ya. Betul, terus akhirnya bisa melihat. Karena apa? Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mencintai, maka orang buta itu tadinya tidak bisa melihat, sekarang bisa celik matanya. Ya. melihat. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, karena Yesus cinta ia disembuhkan. Selik matanya, karena Yesus cinta. Selik matanya, karena Yesus cinta. Selik matanya. Sekali lagi. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan.
Pada suatu hari Yesus melalui, karena Yesus cinta ia disembuhkan. Celik matanya, karena Yesus cinta. Celik matanya, karena Yesus cinta. Celik matanya. Kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Lause, sekarang kita mulai lagi goodbye lagi sama teman-teman adik-adik di rumah. Gak apa-apa Lause, minggu depan kita masih ketemu lagi ya. Kita nyanyi dulu Lause ya, lagu Oke. Selamat Berpisah. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time you will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友